Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidan Alamsyah dengan NIM A11 2023 14871. Di sini kita akan presentasi prediksi nilai tukar ITR atau USD dengan pendekatan supervised learning berbasis algoritma dan regresi linear. Langsung saja, yang pertama tujuan proyek membangun model prediksi nilai tukar IDR atau USD menggunakan regresi linear dengan fitur teknikal seperti moving average, relative strength index, dan presentasi perubahan harga. Yang kedua ada metode yaitu pengumpulan data historis mingguan dari Yahoo Finance, pre-processing data, ekstraksi fitur, dan pelatihan model regresi linear. Yang ketiga ada evaluasi, yaitu menggunakan MSA, R-square, dan cross-validation untuk menilai akurasi model. Yang keempat, hasil yang diharapkan adalah prediksi nilai tukar dengan R-square, yaitu R-square lebih besar dari 0,99, MSR rendah, dan prediksi yang akurat untuk minggu berikutnya. Selanjutnya, mengapa prediksi nilai tukar itu penting? Yang pertama, stabilitas ekonomi. Fluktuasi nilai tukar mempengaruhi inflasi, daya beli masyarakat, dan kebijakan moneter. Yang kedua, ada pengaruh pada perdagangan internasional, yaitu pergerakan nilai tukar IDR atau USD berdampak langsung pada ekspor dan impor Indonesia. Yang ketiga, kebutuhan akan prediksi akurat adalah penting untuk mendukung kebijakan ekonomi dan membantu pelaku bisnis mengantisipasi risiko nilai tukar. Selanjutnya ada masalah dan pendekatan solusi. Masalah utamanya, prediksi nilai tukar sangat dipengaruhi oleh faktor kompleks seperti data ekonomi makro, sentimen pasar, dan prediksi global yang sulit diprediksi secara linear. Yang kedua, pendekatan menggunakan algoritma regresi linear dengan fitur teknikal seperti moving average, RSI, dan price change untuk memprediksi pergerakan nilai tukar dengan cara yang sederhana dan efektif. Yang ketiga, inovasi menggunakan fitur teknikal yang jarang diteliti dalam model linear untuk meningkatkan prediksi tanpa mengurangi interpretabilitas. Selanjutnya, metodologi data yang digunakan adalah data historis mingguan nilai tukar IDR atau USD dari Yahoo Finance. Yang kedua, proses pre-processing mengisi missing value, menghapus baris dengan nilai kosong, dan menghitung fitur teknikal seperti MA5, MA10, RSI, dan price change. Yang ketiga, model yang digunakan yaitu regresi linear dengan evaluasi menggunakan MSE, R-square, dan validasi silang atau cross validation. Selanjutnya, yang keempat, prediksi model digunakan untuk memprediksi nilai tukar IDR atau USD pada minggu berikutnya. Selanjutnya di sini ada flowchart tentang proyek kita. Dimulai dari start, kemudian mengambil data historis, pre-processing data, menambah fitur teknis, menentukan fitur dan target, evaluasi model, menentukan fitur dan target, kemudian membagi data atau split data, kemudian melatih model regresi linear, melakukan prediksi pada data uji, evaluasi model, terus visualisasi hasil, visualisasi tren, prediksi minggu berikutnya, kemudian cross validation, lalu finish. Selanjutnya ada fitur engineering. Fitur teknis yang digunakan adalah yang pertama MA5 dan MA10. Moving average 5 dan 10 minggu dihitung dari harga penutupan. RSI atau Relative Strength Index dihitung menggunakan periode 14 minggu. Price change, presentasi perubahan harga dari minggu ke minggu. Target model kita yaitu harga penutupan untuk memprediksi harga minggu berikutnya. Selanjutnya ada fitur engineering.
metrik evaluasi. Yang pertama R square, yaitu menilai seberapa baik model memprediksi harga penutupan. Yang kedua mean square error atau MSE, menilai akurasi prediksi dengan target MSE kurang dari 1E sampai 4. Yang ketiga validasi silang cross validation untuk menguji stabilitas dan menghindari overfitting. Hasil yang diharapkan adalah R square tinggi, lebih dari 0,99, MSE rendah, dan prediksi yang konsisten di seluruh vote cross validation. Tantangannya adalah menghadapi faktor kompleks yang mempengaruhi nilai tukar seperti kebijakan global dan perubahan ekonomi makro yang tidak linear. Kebaruannya, pendekatan yang menggabungkan teknik sederhana regresi linear dengan fitur teknikal orisinal untuk meningkatkan akurasi prediksi tanpa mengorbankan interpretabilitas model. Di sini ada timeline kegiatan kita, yaitu di minggu pertama kita mencari tema atau ide, di minggu kedua mencari jurnal, minggu ketiga dan keempat telaah dan studi pustaka, di minggu kelima dan keenam mencari dan mengumpulkan dataset, di minggu ketujuh kita membuat proposal dan PPT, dan di minggu ke-8 sampai 11 eksperimen dan modeling, di minggu ke-12 analisa hasil, di minggu ke-13 dan 14 membuat aplikasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.